Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk berkat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan di hari yang baru ini. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Tertulis demikian. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang muncul mengenai apakah kita harus meninggalkan pekerjaan dan segala kepunyaan kita saat kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita harus meninggalkan keluarga kita, sanak saudara, dan segala hal yang kita miliki saat kita mengikuti Tuhan? Apakah ini berarti bahwa kita harus menceraikan pasangan hidup atau memutuskan hubungan dengan orang tua saat kita menjadi percaya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak selalu mengikut Tuhan berarti meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, atau meninggalkan semuanya. Kita perlu melihat konteks dan mengerti kehendak Tuhan atas kita. Petrus tidak meninggalkan istrinya, tapi tetap bersama, bahkan mereka sama-sama melayani Tuhan. Yang Petrus tinggalkan adalah pekerjaannya sebagai nelayan. Kita mungkin diminta Tuhan untuk meninggalkan sesuatu yang menghalangi kita untuk memiliki hubungan yang total dengan Tuhan. Seperti misalnya harta atau pekerjaan yang membuat kita memberhalakannya. Tapi tidak selalu demikian. Pertanyaan selanjutnya muncul mengenai apa yang akan kita dapatkan sebagai balasan ketika kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Kita baca dalam ayat ini, Petrus sedang menyatakan sebuah pertanyaan melalui kalimat, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Apa yang ditanyakan oleh Petrus dapat kita mengerti secara tersirat. Dan Tuhan tahu apa maksud dari Petrus. Petrus sedang menanyakan reward atau upah atau timbal balik, jasa dari apa yang sudah ia lakukan. Ia bertanya tentang balasan dari pengorbanannya untuk Tuhan. Sikap dan pertanyaan seperti Petrus seringkali menjadi pertanyaan dan sikap kita kepada Tuhan. Kita mempertanyakan Tuhan, saya sudah percaya kepadamu, saya rajin beribadah, saya setia mengikuti Tuhan, tapi mengapa keadaan saya seperti ini? Mengapa ada banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup saya? Mengapa hidup saya jauh dari berkat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah sama halnya dengan kita sedang mempertanyakan reward atau balasan dari Tuhan. Berkaitan dengan ini, saudara, ada satu hal yang perlu kita mengerti. Meskipun mungkin kita sedang dalam pergumulan yang berat, sedang mengalami penderitaan, bagian yang perlu kita lakukan adalah setia selalu dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Relakan hati untuk pikul salib dan terus dibentuk dalam karakter untuk jadi semakin sempurna. Tidak perlu kita mempertanyakan Tuhan, mana balasan, mana upah buat kita. Janji Tuhan tertulis dalam ayat ini, dan janji Tuhan itu pasti, bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, yang telah berkorban untuk mengikuti Tuhan.
Dan berkat itu akan kita alami, baik di bumi ini maupun dalam surga yang kekal, yaitu kehidupan yang berbahagia bersama Tuhan. Jangan batasi berkat dengan indikator-indikator yang kita miliki dalam pikiran kita. Sadari bahwa berkat Tuhan mencakup banyak hal dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dari kita yang sedang mempertanyakan balasan dari Tuhan atas keputusan kita dalam mengikutinya, di dalam beriman kepadanya, mari sadari kembali berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita akan mengalami berkat yang dari Tuhan, berkat yang indah, yang jauh melebihi segala yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Karena itu jangan tawar hati, jangan tinggalkan Tuhan, tapi setialah selalu dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari apa yang Tuhan nyatakan, bahwa ada upah, ada reward, ada balasan yang Tuhan sediakan, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang setia mengikuti Engkau. Ajar kami untuk selalu memiliki hati yang rela, hati yang teguh dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tidak menyesali keputusan kami dalam beriman dan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau menyediakan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami senantiasa. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Kami mohon lawatan Tuhan atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.